Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Apa kabarnya pada hari ini Bapak Ibu Saudara? Kita semua ada umat yang luar biasa, amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Boleh sapa kiri kanan, katakan shalom. Tuhan mengasihi, Tuhan memberkatimu. Tuhan sangat baik bagi kita semua, Dia yang memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kita. Allah sumber kuatku, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Hanya kau milikku, hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, dari awal nyatakan pujian ini. Hanya kau milikku di surga. Boleh nyatakan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Mari angkat pujian ini, angkat suaramu. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Nyatakan dengan semangat, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Boleh bertepuk tangan di atas kepala, nyatakan Allah sumber. Suaranya kurang kencang Bapak Ibu Saudara. Dia yang memberikan kekuatan selamat. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selama-lamanya, selamanya, selamanya, selamanya. Katakan selama-lamanya, selamanya. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa dahsyat bagi kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita, satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami ada di tempat ini bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, melainkan Engkau Tuhan yang selalu beserta dengan kami, memberikan kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau datang hampiri takhta kudus-Mu Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami ya Tuhan. Kami mau menaikkan korban persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami meminta urapan-Mu turun atas ibadah kami ya Tuhan. Lawatan-Mu memenuhi setiap kami.
dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Engkau bekerja Tuhan, hadir dalam setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, untuk umat-Mu yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini ya Tuhan, kiranya Engkau tibakan dengan sukacita ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, kursi-kursi yang kosong dipenuhi oleh umat-umat Tuhan yang rindu kepadamu ya Tuhan Yesus. Dan juga kami mau berdoa Tuhan, buat listrik yang kami pakai, gedung yang kami pakai, dari lantai 1 hingga rooftop ya Tuhan, kiranya Engkau tutup bungkus Tuhan. Alat musik, multimedia, sound system Tuhan, kiranya Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa Tuhan buat pembicara Bapak Kusman yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya melalui tuntunan-Mu Tuhan kami dilawat luar biasa ya Tuhan Yesus. Kami tidak sama Tuhan ketika kami datang, tidak sama seperti kami pulang. Kami membawa kekuatan daripada-Mu. Kami yang datang dari tempat ini, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan, yang susah hati Engkau hiburkan ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Setiap kita Bapak Ibu yang percaya, yang siap memulai ibadah kita, bersama-sama kita nyatakan amin, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Mari kita hormati Tuhan yang ada di tempat ini, sebab kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bekerja bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Benar ya Tuhan, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Dari awal, mari Bapak Ibu Saudara kita angkat pujian ini, nyatakan satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Oh Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di
Tuhan setiap kami Tuhan Yesus. Biar belas kasihan-Mu Tuhan memperhatikan setiap kami ya Tuhan. Lawanlah kami ya Tuhan pada saat ini Tuhan, pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Kami mau cari Engkau lebih lagi ya Tuhan. Oh ya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Oh ya dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musim. Oh ya begitupun jiwa kami ya Tuhan, yang selalu mengharap kepadamu, yang selalu mengandalkan Engkau di setiap hari ya Tuhan. Oh ya terpujilah Engkau ya Tuhan. Kau layak kami sembah, Kau layak kami tinggikan Tuhan. Oh ya Kau baik Tuhan bagi kami, Kau besar. Oh haleluya. Oh ya puaskan setiap hati kami Tuhan. Oh ya kami rindu ya Tuhan bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Oh semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Semua jiwa dan nafas kami serahkan kepadamu Tuhan, menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memujimu lebih lagi Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu,
Kami bersyukur ya Tuhan, kami dapat berkumpul di tempat ini ya Tuhan, untuk dapat menyembah dan memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu, atas semua Tuhan keselamatan-Mu bagi kami Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat memuji Kamu ya Tuhan, lebih lagi sungguh-sungguh ya Tuhan, lebih berapi-api lagi Tuhan, menyembah Engkau di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Kami dapat di sini Tuhan, untuk dapat Tuhan mengangkat nama-Mu ya Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Bangkitkanlah roh kami Tuhan lebih lagi ya Tuhan, memuji Engkau ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Urapi kami Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan berlimpah di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau jamah hati kami pribadi lewat pribadi Tuhan. Biarlah pribadi kami lebih mengenal Engkau ya Tuhan. Bahwa Engkaulah Tuhan yang disembah ya Tuhan. Tuhan yang disembah ya Tuhan. Tuhan yang luar biasa ya Tuhan. Tuhan yang daya gugah sejagat raya ya Tuhan. Engkau hadir Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan menggenerasi doa ya Tuhan. Mulailah firman-Mu ya Tuhan Allah, yang hadir memenuhi bangsa kami cintai Indonesia. Atas jalan-jalan Tuhan, tujukan bagi penduduk negeri ini yang telah menggunakan keamanan, mengaruhkan keamanan dan segala penjuru Indonesia. Kiranya segenap bangsa kami tetap berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau Tuhan memberi damai sejahtera Tuhan di Indonesia ini Tuhan. Damai sejahtera karunia-Mu Tuhan yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah Indonesia ini Tuhan tidak kekurangan apapun ya Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan ada di Indonesia ini Tuhan. Biarlah Indonesia ini Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain ya Tuhan. Biarlah Indonesia Tuhan damai sejahtera yang ada datang daripada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan juga Tuhan kami berdoa Tuhan, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana Ia ingin. Demikian Tuhanlah menuntun setiap pemimpin bangsa kami kepada semua ketetapan-ketetapan Tuhan, dengan tidak menyimpang dari sumpah yang telah diikrarkan. Kami terus memohonkan penyertaan Tuhan atas pemilihan umum 2024 sampai lahirnya para pemimpin bangsa kami yang takut akan Tuhan. Kami mohonkan damai Allah yang kuat atas pesta demokrasi. Kami percaya Tuhan, pesta demokrasi yang ada di Indonesia ini Tuhan, bulan Februari tanggal 14 2024 ya Tuhan. Engkau hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau hadir Tuhan di Indonesia Tuhan. Damai-Mu Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemimpin bangsa Tuhan lahir dari-Mu Tuhan, yang takut akan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ya Tuhan yang menarik Tuhan pemimpin Indonesia ini Tuhan. Lebih baik lagi Tuhan, yang sayang akan masyarakatnya Tuhan, sayang semua Tuhan, tidak ada pilih-pilih Tuhan. Engkau yang merangkul ya Tuhan pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Lebih takut lagi Tuhan akan firman-Mu Tuhan, takut akan Engkau ya Tuhan. Ada Tuhan dia bagi dia Tuhan untuk memajukan Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, dari tangan-Mu lah Tuhan pemimpin Indonesia ini ya Tuhan. Dari tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, Engkau pilih yang lebih bagus untuk bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Ada kasih ya Tuhan pada dia Tuhan, hati Bapa yang ada pada dia Tuhan, rendah hati yang ada pada dia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang luar biasa ya Tuhan. Engkau tidak menyanyiakan bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Engkau rangkul bangsa Indonesia lebih maju lagi ya Tuhan. Tidak berkekurangan apapun ya Tuhan, karena Engkau ya Tuhan memberkati tanah air Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah Indonesia ini Tuhan tidak kekurangan apapun Tuhan. Aman sentosa Tuhan Indonesia ini Tuhan. Tidak ada peperangan Tuhan, tidak ada pertikaian Tuhan di Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan kaki-Mu Tuhan ada di Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Indonesia ini Tuhan lebih mengenal Engkau ya Tuhan. Biar tunduk ya Tuhan kepada-Mu Tuhan, mengenal Engkau Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan juru selamat ya Tuhan. Engkau ya Tuhan membentuk Indonesia ini Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Indonesia ini Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami memohon untuk para pemimpin gereja di Indonesia, yakni ya Tuhan para gembala umat-Mu ya Tuhan. Kiranya pertolongan penyertaan Tuhanlah yang ada di sekeliling hamba-hamba-Mu. Bahkan seluruh keluarga para pemimpin rohani kami disertai oleh janji-janji-Mu.
Kami juga Tuhan bersyukur berlimpah untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan, atas perkenanan Tuhan untuk berjalan bersama umat-Mu di dalam kemuliaan firman Tuhan, ajaib yang telah mendandani kami dengan segala terbaik yang di surga miliknya. Kiranya umat-Mu memegang peringatan-peringatan-Mu dengan mencari wajah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, seluruh kekuatan, karena kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga Tuhan memohon atas rumah Tuhan, yaitu rumah persembahan, rumah Bapa kami. Kami telah memohonkan kekuatan serta penyertaan Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan seluruh pembangunan rumah persembahan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pembangunan rumah Tuhan bagi kami dan untuk kemuliaan serta kemasyhuran nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, rumah persembahan ya Tuhan yang telah berdiri ya Tuhan, tegak ya Tuhan. Kami percaya akan terselesaikan semua ya Tuhan, akan terselesaikan semua ya Tuhan, karena Engkau ya Tuhan membentuk ya Tuhan, Engkau juga Tuhan yang menyelesaikannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala biaya-biaya ya Tuhan yang diperlukan ya Tuhan di rumah persembahan ya Tuhan akan terpenuhi ya Tuhan. Kami Tuhan, kami percaya uluran tangan-Mu Tuhan akan ada di rumah persembahan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau ya Tuhan mengirim donatur-donatur Tuhan di rumah persembahan ya Tuhan. Rumah persembahan akan selesai Tuhan, akan selesai tepat waktunya Tuhan. Biarlah Tuhan rumah persembahan menjadi ikon ya Tuhan bagi kota Medan dan seluruh bangsa ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pendoa-pendoa Tuhan, membawa firman-Mu ya Tuhan, semua Tuhan akan bangkit dari rumah persembahan ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ya turut bekerja Tuhan di rumah persembahan ya Tuhan. Engkau yang memulai ya Tuhan, Engkau juga Tuhan menyelesaikan Tuhan. Engkau Tuhan tidak pernah Tuhan mempermalukan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan atas kebaikan-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Terjadilah ya Tuhan kehendak-Mu di rumah persembahan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Bapa, amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan sekali lagi selamat siang. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Kita sudah hampir penuh di tempat ini, tapi suaranya kecil. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, izinkan kami bertanya di tempat ini ada berapa banyak Bapak Ibu anak-anak muda yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Boleh lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Ayo jangan malu-malu Bapak Ibu. Mari angkat kedua tanganmu. Haleluya. Haleluya. Mungkin pada malu-malu dan kita semua percaya kita adalah jemaat yang setia. Amin. Haleluya. Masih ada kursi-kursi kosong. Boleh sapa kiri kanannya katakan, ayo minggu depan bawa jiwa. Karena Tuhan menciptakan kita, memberikan kuasa kita untuk memenangkan jiwa yang percaya, katakan amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ku diberi kuasa. Mari bersama-sama kita puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang lebih terbaik bagi Tuhan. Ku diberi kuasa. Dari Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kaki. Kami pakai kuasa Tuhan. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Boleh lambaikan kedua tangan menyatakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisa hidup. Amin. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Umat pilihan Tuhan, sorakan. Haleluya.
Kau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak, kami bersorak. Lebih semangat lagi Bapak Ibu nyatakan, sungguh besar, sungguh besar. Kau nyata di tempat ini, menjangkau setiap kami Tuhan. Penuhi umat-Mu ya Tuhan. Oh, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Raja, segala Raja. Kau besar Tuhan, Kau ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sorakan, sorakan haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Sebelum duduk katakan kiri kanan, engkau jadi pemenang. Tuhan jadikan jadi pemenang. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Karena kebaikan Tuhan kita ada di tempat ini. Tuhan selalu memberikan kita berkat yang baru. Biarlah melalui firman Tuhan kita diberkati dan kita menjadi terang dan menjadi dampak bagi setiap kita yang percaya. Katakan amin. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Dengan sungguh-sungguh nyatakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat Kau Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami rindu Tuhan, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku
selamat pagi ya Roh Kudus. Kami menghormati-Mu ya Bapa. Biarlah di pagi menjelang siang ini kami berkumpul bersama-sama dengan hamba-Mu beserta umat-Mu ya Tuhan. Duduk di kaki-Mu ya Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu di dalam tahun 2024 ini. Di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah ancaman badai permasalahan, kami tidak takut ya Tuhan, karena kami tahu Engkau yang empunya kerajaan itu surga. Engkau yang pencipta langit dan bumi. Kami mau hanya bersandar kepadamu ya Tuhan. Persiapkan diri kami ya Tuhan, urapi bibirmu, hati dan pikiran kami semua. Sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, maka Roh Kudus yang akan bekerja, menjamah pribadi lepas pribadi, sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi juga pelaku firman untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom semuanya, apa kabar? Silakan duduk. Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Dan saya rasa belum terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru 2024. Amin. Nah, di dalam tahun yang baru ini ada perasaan yang campur dalam pikiran saya, penuh dengan gundah gulana kalau melihat keadaan-keadaan yang terjadi di awal tahun. Tapi seperti yang saya katakan, jangan takut dan jangan khawatir. Karena Tuhan bersama Anda dan saya. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi. Sistem ekonomi, sistem politik, sistem keuangan, sistem apa saja. Boleh salah, boleh rusak. Tetapi kerajaan Allah tidak pernah tergoncangkan. Apa yang telah dibuatkan pasti digenapi. Amin. Baik. Nah, di tengah-tengah badai sepanjang tahun 2024, percaya tahun 2024 bukan tahun yang gampang, tapi kita sebagai anak Tuhan jangan takut, jangan khawatir. Kita hanya boleh takut kepada Allah kita, karena ketika kita takut akan Allah, firman hikmat Tuhan akan dicurahkan untuk kita semua. Itu firman-Nya. Bukan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan atau pendeta. Kita boleh takut akan Tuhan, maka hikmat Tuhan akan berjalan, akan menuju Anda. Atau Tuhan akan memberikan hikmatnya. Secara cepat, judul dari khotbah saya pada pagi hari ini, sengaja saya buat terang Tuhan dalam badai. Amin. Siapa yang percaya di tengah-tengah badai, Tuhan akan bersama dengan kita. Amin. Ayub 38 ayat 1 yang muncul dalam badai. Kalau Anda rindu bertemu Tuhan, wajah dengan wajah atau mata dengan mata, siap-siap masuk dalam badai. Ayo, amin. Kalau Anda tidak mau masuk dalam badai, maka Anda tidak akan bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa Dia pemilik bumi dan surga. Dia pencipta langit dan bumi. Maka Dia berhak untuk menenangkan apa yang terjadi di dunia ini. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, ayat yang menjadi ayat pegangan bagi kita adalah dari Kisah Rasul 17 ayat 11. Izinkan saya membaca secara cepat. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ayat ini adalah bercerita tentang jemaat di kota Berea. Boleh dia majukan? Kota Berea atau dulu disebut dengan nama kota Bersea. Nah, sebenarnya kenapa ya kita fokus kepada jemaat di kota Berea, bukan di Tesalonika? Karena keadaan rakyat atau karakteristik jemaat di kota Berea itu umumnya lebih bagus dari di kota Tesalonika. Ada beberapa hal yang dapat saya bagikan di pagi hari ini. Yang pertama,
jemaat di kota Berea adalah jemaat yang hati dan pikirannya terbuka untuk firman Tuhan. Nah, bukan hanya itu saja, kita lihat ya. Mereka juga rajin menyelidiki firman Tuhan. Jadi mereka tidak seperti kita mungkin ya, hanya baca, ya sudah baca selesai. Tetapi jemaat di kota Berea, mereka rajin menyelidiki firman Tuhan. Kalau mereka baca satu ayat, pikiran saya ya, mereka baca satu ayat, mereka akan lihat ayat sebelum-sebelumnya atau ayat sesudah-sesudahnya. Supaya apa? Supaya mereka lebih mengerti apa isi firman Tuhan tersebut. Yang mengerti katakan amin. Ketiga, mereka juga pertumbuhan rohaninya itu sungguh luar biasa. Saya akan jelaskan kenapa. Dan yang ketiga, perspektif holistik. Artinya mereka belajar meneliti firman Tuhan itu dengan secara holistik. Artinya secara keseluruhan. Jadi benar-benar diteliti. Nah, yang penting dari jemaat di kota Berea, mereka bukan hanya menerima firman Tuhan itu saja, tapi juga mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Sehingga pertumbuhan rohani mereka luar biasa. Nah, kenapa saya tekankan ini? Mungkin ada di antara kita yang pintar belajar firman Tuhan, tapi belum menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Saya ada seorang teman, memang bukan dari GBI, dan juga bukan dari karismatik, dari gereja tradisi. Kalau firman Tuhan, saya angkat topi. Tetapi sampai sekarang, itu teman saya 20, 30, 40 tahun lalu, masih belum dibaptis. Anda bayangkan. Tapi kalau Anda berargumentasi dengan dia firman Tuhan, Anda kalah. Pasti kalah, saya juga kalah. Tapi saya melihat ada satu yang beda. Anak-anak Tuhan yang belajar firman Tuhan, menerima firman Tuhan, kalau dia menjadi pelaku firman, maka pertumbuhan rohani itu akan luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Nah, mungkin Anda pernah dengar ya, istilah kata logos dan rema. Kalau belum pernah dengar, saya jelaskan. Logos itu adalah firman Tuhan secara umum. Alkitab, apa yang tertulis dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Itu logos secara keseluruhan. Tetapi apa yang tertulis dalam Kisah Rasul 17:11 itu adalah rema, pesan-pesan khusus pada waktu-waktu tertentu. Katakan amin. Saya berikan contoh ya. Saya percaya kita semua pernah ke restoran. Ketika kita masuk ke dalam restoran, kita melihat menu makanan. Menu makanan itu ada foto-foto. Misalnya nasi goreng, mie goreng, ada fotonya. Itulah logos. Anda tidak bisa makan menu makanan, betul? Anda harus pesan. Ketika Anda pesan, maka makanan akan disajikan. Dan makanan itu adalah rema. Bisa dimengerti? Nah, maksud saya begini Bapak Ibu. Ketika Anda memesan makanan, maka ketika Anda pesan, Anda percaya, bukan believe ya, tapi trust. Believe dan trust itu berbeda. Kalau trust, berarti hidup mati kita serahkan kepada seseorang. Ketika Anda memesan makanan, nasi goreng ya, Anda percaya toh, bahwa dia tidak akan taruh racun, dia tidak akan taruh garam sebanyak-banyaknya. Anda percaya. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika Anda trust Tuhan, Anda menyerahkan seluruh kehidupan Anda ke dalam tangan Tuhan. Amin. Itu rema. Saya berikan contoh lagi. Anda mau ke Jakarta, Anda beli tiket. Anda dapat boarding pass, Anda masuk dalam pesawat terbang. Tempat duduk Anda ada 3C. Anda siap-siap duduk dengan manis dan tunggu diantar sampai Jakarta. Betul? Anda tidak bertanya-bertanya, Mbak, pilotnya itu terbang sudah berapa jam? Gak pernah kita tanya. Kita trust. Kalau Anda bisa trust kepada pilot pesawat, kenapa Anda tidak bisa trust kepada Tuhan yang kita sembah, yang mengerti, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tahun 2024 Bapak Ibu, trust God. Percaya Tuhan.
yang akan membawa kita semua sampai ke ujung tahun 2024 dengan tahun penuh kemenangan. Amin. Kenapa ini penting? Nah, mungkin Anda membaca di koran next, tahun 2024 adalah tahun penuh dengan tsunami dan pintu terbuka. Tsunami ini di istilahnya adalah badai. Badai permasalahan. Banyak saya tulis ini, ada wabah, perang, ekonomi, bencana alam, budaya, dan politik. Pening dan bingung kita melihat badai ini. Tapi saya mau berbagi kepada Anda di pagi hari ini, di Jemaat GBI Sutomo, jangan takut. Tuhan tetap bersama dengan kita. Ayo, ya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, wabah COVID belum selesai, muncul lagi varian lain, belum selesai, sekarang dikatakan ada lagi X. Kita tidak ngerti. Masalah bagi kita adalah bagaimana respon Anda menghadapi masalah tersebut. Kalau Anda melihat dengan kacamata Anda sendiri, mungkin Anda takut. Tapi biarlah kita melalui tahun 2024 dengan perspektif kacamata Tuhan yang mengerti, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kemudian perang, Anda juga mengerti perang ya. Belum selesai perang ini muncul ini. Dan kita lihat tensi antara China dan Taiwan juga meningkat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Orang mengatakan, gak mungkin lah mereka berperang. Kita gak tahu. Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara sudah memutuskan tidak ada ruang negosiasi lagi. Artinya mereka akan berjalan sendiri. Korea Selatan silakan berjalan sendiri. Anda lihat begitu banyak tekanan-tekanan. Kemudian bencana alam di awal tahun di Jepang. Kemudian budaya. Nah, budaya ini menyangkut Bapak Ibu adalah narkoba. Narkoba di dunia ini sudah semakin canggih. Ya, kalau Anda baca nanti ketik di Google Philadelphia drugs. Dan Anda akan lihat banyak mayat-mayat hidup, zombie maksud saya, berjalan di jalan-jalan di kota-kota. Kenapa? Mereka tidak memiliki uang untuk membeli narkoba. Ada sejenis narkoba yang diberi judul fentanyl di Amerika. Tapi di sini apa namanya saya nggak tahu. Tapi dikatakan bahwa fentanyl ini adalah 100 kali lebih kuat daripada narkoba yang kita kenal sekarang. Ngeri sekali Bapak Ibu. Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Dan di budaya juga tadi pagi saya baru baca bahwa generasi X di Amerika ya, bukan di Indonesia ya, 30% tidak pernah ke gereja. Sedangkan kita di sini ya berharap kepada kaum muda sebagai kaum di masa depan yang akan memimpin bangsa kita. Apa yang dapat kita lakukan sebagai orang tua, sebagai para pemimpin? Tidak ada kata lain. Kita harus doa membentengi kaum muda kita, kaum Z dan sebagainya, untuk tetap berada di dalam pagar kekudusannya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Secara cepat saya lanjutkan ya. Kemudian ini juga bukti. Data dari Bilangan Research Center. Ini data yang cukup valid. Mereka melakukan survei. Ternyata indeks spiritualitas kaum Z itu yang kuning, ya, hanya 3,79 indeks spiritualitasnya. Jadi apa yang diperoleh di Indonesia dan di Amerika untuk kaum Z itu merupakan tantangan yang begitu hebat bagi kita. Kita juga harus sadar ya bahwa kaum Z ini adalah kaum yang bahasa Inggris bilang fluency, yang selalu berhubungan dengan gadget. Fokus mereka gadget Bapak Ibu. Jadi saya percaya di antara kaum muda, yaitu antara umur 25 sampai 39, saya percaya banyak yang tidak pernah buka Alkitab. Apa yang dapat kita lakukan? Tidak ada cara lain. Orang tua, ingat orang tua, lindungi keluarga Anda. Doa untuk mereka. Kalau Anda melihat anak-anak Anda itu tidak mau baca Alkitab dan sebagainya, doa. Jangan hanya pintar marah.
doa, mengeluarkan air mata berdoa untuk Tuhan, itu juga doa untuk Tuhan. Ketika kita menangis minta pertolongan Tuhan, itu juga doa loh Bapak Ibu. Jadi ini penting sekali bagi kita. Ya, oke, next. Nah, firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 32, coba kita sama-sama baca. 1, 2. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Apakah kita semua sudah dikuduskan oleh Tuhan? Amin. Nah, Kisah Rasul 20 ayat 30 mengatakan, Tuhan menyerahkan Anda dan saya kepada Tuhan, kepada firman kasih karunia-Nya. Supaya apa? Supaya bisa membangun Anda dan membangun saya. Katakan amin. Kemudian menganugerahkan kepada kita kasih karunia-Nya. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita yang hadir di sini, kita komitmen di tahun 2024 lebih membaca firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang Anda baca dan saya baca akan membangun diri kita dan akan memperoleh kasih karunia Tuhan. Amin. Bayangkan kalau Anda tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah menyelidiki isi firman Tuhan, bagaimana Tuhan bisa membangun Anda dan memberikan kasih karunia kepada kita. Ini merupakan suatu tantangan di awal tahun Bapak Ibu. Saya percaya kita sadar akan hal ini. Next. Nah, kenapa firman Tuhan itu penting secara cepat? Di dalam Mazmur 119 ayat 105, itulah firman Tuhan adalah pelita hidup kita. Yang artinya firman Tuhan itu akan menjadi terang bagi kita untuk berjalan dalam badai. Amin. Amin. Nah, kita naikkan satu pujian di G ya. Ku renungkan firman-Mu siang, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Amin. Amin. Pelita bagi hidup dan jalanku. Kemudian 2, firman Tuhan juga memberikan keberhasilan. Yakobus 1 ayat 25, kesejahteraan. Mazmur 1 ayat 2, kemudian perlindungan. Ini yang penting. Di tahun 2024 ini, ketika Anda takut akan Tuhan, Anda belajar firman Tuhan, menyelidiki, maka saya percaya Anda akan menjaga hubungan Anda dengan Tuhan. Ketika masalah datang, Tuhan pasti akan menghindarkan kita dari masalah itu. Amin. Amin. Oke, yang terakhir adalah melalui firman Tuhan, hidup kita, pelayanan kita akan menjadi hidup dan pelayanan yang berbuah. Yeremia 17 ayat 7-8. Nah, firman Tuhan itu juga akan memandu hidup Anda dan kehormatan kita dan kemuliaannya dinyatakan atas hidup kita. Yang pertama, kehormatan melalui firman-Nya, kemuliaan melalui hikmat Tuhan, kemuliaan dalam kataan firman, kehormatan dalam kasih kepada sesama, dan kemuliaan dalam pelayanan dan kasih Tuhan. Next, berikutnya, iman. Di dalam perjalanan hidup di sepanjang tahun 2024, miliki iman yang radikal. Miliki iman yang benar-benar Anda melihat apa yang Anda doakan, Anda sudah terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu iman yang radikal. Kalau Anda tidak percaya, maka itu tidak akan digenapi dalam kehidupan Anda. Nah, secara cepat, kalau kita melihat menjalani tahun 2024 ini,
dengan penuh iman. Itu sesuai firman Tuhan. Itu rema yang harus kita ambil. Itu rema yang harus kita terima. Itu rema yang harus kita makan dalam istilah yang lebih jelas ya. Kenapa? Karena iman mengecilkan masalah. Yosua dan Kaleb ketika mereka dikirim bersama dengan para spy atau mata-mata lainnya, cara pandang mereka berbeda. Cara pandang mereka melihat tanah perjanjian itu berbeda dengan yang ke-10. Mereka berdua melihat, saya percaya juga mereka juga melihat masalah yang besar. Tapi mereka melihat dari kacamata Tuhan. Oh, Roh Kudus bilang, enggak ada masalah, masuk saja. Tahun 2024, saya percaya kita semua juga melihat di depan kita itu banyak ancaman-ancaman. Belum lagi nanti tanggal 14 Februari kita belum tahu apa jadinya. Tapi saya percaya Tuhan pasti tolong kita. Amin. Kita lihat tahun 2024 dengan perspektif kacamata Tuhan. Amin. Nah, perspektif umum kita biasa itu berbeda dengan perspektif Tuhan. Kalau perspektif Tuhan dunia atau marketplace, berarti kita berjuang melawan orang-orang yang sama dengan kita. Tetapi kalau perspektif Tuhan, artinya kita tetap berjuang tapi dengan melihat matanya Tuhan. Itu berbeda loh. Ya, kalau kita melihat satu sama lainnya, kita pasti kalah. Tetapi ketika kita berjuang, berperang, mengusahakan segala sesuatu di tahun 2024, bukan melihat siapa lawan kita, tapi kita melihat siapa di depan kita, yaitu Tuhan yang kita sembah. Amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kemudian iman juga membuka pintu mujizat. Ini penting ya Bapak Ibu. Kalau Anda tidak pernah beriman, jangan harap ada mujizat terjadi dalam hidup Anda. Oleh karena Anda memiliki iman, maka mujizat itu pasti terjadi. Amin. Kemudian iman menggerakkan Tuhan untuk bertindak. Iman membuka semua janji Tuhan. Kemudian iman merubah janji Tuhan menjadi kenyataan. Kemudian iman memampukan kita untuk bertahan di tengah badai. Inilah remah yang saya katakan tadi. Anda harus memiliki iman. Seperti ketika Anda memesan makanan kalau Anda mau makan. Kalau Anda tidak memesan makanan, maka Anda tidak pernah menikmati makanan itu. Anda hanya melihat menu makanan. Dan Anda tidak bisa kenyang oleh menu makanan. Anda bisa kenyang oleh makanan yang Anda makan. Anda bisa selamat kalau Anda beriman. Beriman, beriman, beriman. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam kitab Yesaya 60 ayat 1-2. Ini ayat yang menjadi rema bagi kita di awal tahun ini. Mari sama-sama kita baca. 2, 2, 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan tetap atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangkit, bangkit saudara-saudaraku, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, apa artinya? Secara cepat, kemuliaan Tuhan dalam bahasa Ibrani disebut dengan istilah kabot. Next, kabot. Kabot itu artinya mulia, agung, makmur, dan berlimpah. Wah, luar biasa. Betul? Dan kemudian dalam bahasa Yunani yang lainnya artinya doxa, yang artinya semarak, kecemerlangan, dan kemasyuran. Ayat Yesaya 60 ayat 1-2 mengajarkan kepada kita, bangkit, jangan malas, bangkit, jangan takut. Karena apa? Karena terangnya datang atas diri kita. Amin. Tahun 2024 jangan takut ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ada beberapa saya katakan strategi bagi kita menghadapi tahun 2024. Yang pertama, kenali identitasmu. Apa sih artinya?
Di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Anda dan saya diciptakan serupa dengan gambar Allah. Setuju Bapak Ibu? Itu berarti Anda dan saya sekarang memiliki benih-benih ilahinya Tuhan. Berarti Anda dan saya mampu melewati tahun 2024 ini. Sepanjang apa? Sepanjang Anda tahu diri Anda siapa, sepanjang Anda tahu Tuhan itu siapa. Jadi dalam menghadapi tahun 2024, ayo setelah selesai dari tempat ini Bapak Ibu, semangat untuk tetap bersama dengan Tuhan. Jangan takut, karena Tuhan pasti menolong kita. Amin. Kedua, penyelarasan. Artinya, libatkan Tuhan di dalam seluruh rancangan dan rencana Anda di tahun 2024. Kalau Anda sudah menyusun rencana, ayo dicek kembali. Selaraskan dengan firman Tuhan. Artinya, kita boleh merencanakan apa saja. Kita boleh membuat resolusi apa saja. Kita boleh membuat visi apa saja. Kita boleh menerima apa yang diusulkan para motivator. Tapi ingat, libatkan Tuhan. Amin. Jangan kita terima 100% ide dari teman ataupun ide dari para motivator. Saya menghargai motivator, tapi saya lihat tidak ada satu motivator pun yang pernah berani menjamin bahwa itu pasti tercapai. Tetapi Tuhan yang kita sembah itu menjamin, kalau engkau percaya padaku, maka segala apa yang engkau rencanakan pasti digenapi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, saya ambil waktu sedikit, ada satu cerita. Ada satu tim pendaki gunung Mount Everest di tahun 96. Mereka naik ke puncak Himalaya. Ada 17 orang. Mereka berhasil naik ke puncak. Tapi 8 orang gagal turun ke bawah, 8 orang meninggal di atas. Ketika mereka teliti, ternyata mereka berbuat satu kesalahan. Mereka pintar untuk naik ke atas, tapi lupa menyusun rencana untuk turun kembali. Karena waktu mereka turun, terjadi badai hujan es. Nah, ada satu wanita Jepang yang bernama Gamba, 42 tahun. Dia masih muda dalam tim itu ya. Dia mati, meninggal. Tubuhnya ditinggalkan, 2 tahun kemudian baru suaminya naik ke atas beserta tim dari Indonesia membawa mayatnya turun. Dan mereka mengatakan, kami lupa menyusun jalan turun. Itu mengajarkan kepada saya percaya kalau kita melibatkan Tuhan di tahun 2024, Tuhan akan membawa Anda naik ke atas dengan caranya Tuhan. Dan tidak pernah ada kerugian yang terjadi. Karena kalau kita melibatkan Tuhan, Dia tahu apa yang harus Anda lakukan. Amin. Di dalam rencana-rencana apapun, untuk pelayanan pun, jangan pakai emosi. Amin. Tujuan Anda melayani apa sih? Mengasihi Tuhan. Amin. Hanya itu saja. Saya dulu dari gereja tradisi. Hampir 19 tahun di gereja tradisi. Pindah ke gereja karismatik. Saya melihat masalah yang dihadapi itu sama saja. Tetapi kalau kita lihat Tuhan, seperti yang saya katakan, perspektif Tuhan, kita memang berlomba. Kalau di dunia kita berlomba dengan sesama kita, tetapi bersama Tuhan kita berlomba menuju tangan Tuhan yang terbuka untuk kita. Percayalah Bapak Ibu, kalau Anda lakukan pelayanan dengan melihat Tuhan, percaya Anda pasti diangkat naik. Amin. Oke, puji Tuhan. Kemudian percaya Tuhan, trust. Ingat, trust beda dengan belief. Kalau belief saya hanya percaya Pak Edward. Kalau Anda menyewa seorang akuntan pribadi, Anda hanya believe dia, belum trust. Saya yakin Anda bukan tidak berani ya. Anda tidak mungkin akan menyerahkan seluruh apa rahasia Anda kepada akuntan ini. Tetapi kalau trust, Anda menyerahkan hidup
kita. Semua kita percaya, hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Itulah trust. Amin. Terakhir, doa. Nah, doa ini bagi saya itu penting sekali Bapak Ibu. Seperti pelayanan saya sebelumnya saya katakan, ayo setiap pagi, setiap malam, doa untuk keluarga Anda. Walaupun Anda belum menikah, maaf, doa untuk Bapak Ibu, untuk calon Anda. Mungkin Anda memiliki seseorang yang Anda sukai. Jangan hanya melihat dia ganteng seperti saya. Jangan melihat dia kaya. Tetapi apa yang harus dilakukan? Doa. Tuhan, kalau ini memang calon saya, Engkau lancarkan. Kalau nggak ada, gagalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nggak usah memaksakan kehendak. Nah, di sini intinya. Nah, saya berikan satu contoh tokoh Alkitab, yaitu Raja Hizkia. Raja Hizkia di kitab Yesaya 37 ayat 14 ke 20. Anda nanti baca. Dia menerima ancaman yang begitu luar biasa. Tekanan demi tekanan dia terima. Tapi dia tetap taat dan setia. Dia berdoa. Dia meletakkan surat ancaman dari Raja Asyur di depan Tuhan. Dia doa. Tuhan, ini keadaan yang saya hadapi. Tuhan, tolong kami. Saya percaya tahun 2024, kalau Anda memiliki ancaman dari debt collector misalnya, ya, ancaman dari debt collector, Anda pasti tahu namanya, ya, betul kan? Pasti tahu, saya siapa, gini-gini. Bawa namanya dalam doa. Bukan nggak bayar ya, tapi diberikan kesempatan untuk mencicil. Kalau utang tetap bayar dong, ya, setuju? Setuju ya? Ataupun masalah lainnya Bapak Ibu. Anda lihat, aduh nggak mungkin lah kami selesaikan. Uang sekolah anak di perguruan tinggi bagaimana? Ayo percaya, trust Him, trust God. Ayo, kalau Anda mau, mulai hari ini, Anda harus lakukan apa yang saya katakan tadi. Di yang kedua, penyelarasan. Artinya, sesuaikan dengan caranya Tuhan. Maka percayalah, Anda pasti melewati tahun 2024 dengan tahun penuh kemuliaan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, Bapak Ibu, sebelum saya berdoa, saya mau kita menyadari bahwa kita harus mengasihi Tuhan dalam keadaan baik maupun dalam keadaan buruk. Artinya Bapak Ibu, jangan sering komplain. Ini penting Bapak Ibu di tahun 2024. Saya mau berbagi kesaksian saya. Saya banyak mengalami masalah, tekanan demi tekanan, intimidasi demi intimidasi dalam pelayanan. Tapi pegangan saya satu Bapak Ibu, ketika saya merasa sedih, saya merasa kecewa, saya ingat Tuhan sudah berkorban untuk saya. Itu pegangan saya. Itu yang membuat saya sanggup untuk berdiri terus melayani Tuhan sampai sekarang. Saya pernah pada suatu titik saya sudah bilang, I give up my Lord. Saya menyerah Tuhan. Biar saya kembali ke pekerjaan saya semula.
Tapi ada satu suara mengatakan, jangan. Apakah kamu masih percaya kepada aku? Saya bilang, Tuhan, saya percaya. Ketika orang merendahkan Anda, percayalah Tuhan yang akan meninggikan Anda. Anda tidak perlu membalas kepada orang tersebut, karena itu ranahnya Tuhan, bukan ranahnya kita. Amin. Tahun 2024 senantiasa mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, hamba-Mu telah sampaikan isi hatimu. Ini saatnya Roh Kudus-Mu, Roh-Mu yang kudus, untuk bekerja menjamah pribadi lepas pribadi. Berkati setiap pribadi, setiap keluarga demi keluarga, profesi apapun, pekerja apapun, putra-putri mereka kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau memimpin, menuntun mereka sepanjang tahun 2024. Biarlah janji-Mu, biarlah apa yang Tuhan firmankan digenapi dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa untuk Pak Andrew dan Ibu Tesha dan keluarga besar mereka, Pak Edward dan keluarga besar mereka, dan seluruh tim pelayanan, mulai dari pemain musik, WL singer, guru sekolah minggu, pendoa syafaat, multimedia operator, dan pemilik gedung ini juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau nyatakan kasih-Mu, limpahkan berkat dan kasih-Mu berlimpah-limpah atas mereka ya Bapa. Biar di tahun 2024 mereka akan melihat betapa besar, betapa agungnya Tuhan yang kita sembah. Tutup bungkus tempat kebaktian dan kuasa darah Yesus. Kami berdoa ya Bapa, ada pelipat gandaan, ada multiplikasi dalam pelayanan di tempat ini. Orang akan terheran-heran di tengah badai. Banyak orang datang kemari untuk mencari Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati juga seluruh pengerja-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Bawa mereka kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bawa kembali mereka untuk kembali bersama-sama melayani-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk pembangunan rumah Tuhan di Sumatera Resort. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluan mereka. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Di tengah-tengah badai, Tuhan akan tetap bersama dengan kita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kedua tangan kita dan arahkan tangan dan hati kita ke surga. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dan kasih karunia dari Tuhan, dengan seluruh janji-janjinya, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha. Yang percaya dan sudah menerimanya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan beberapa warta pengumuman untuk sepekan mengenai gereja kita. Ada beberapa informasi yang akan disampaikan melalui multimedia. Bapak Ibu boleh memberikan sambil kita mempersiapkan persembahan kita akan mendengarkan warta sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, Mazmur 119 ayat 97 sampai 98 mengatakan, betapa aku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari, perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Saat ini bersama saya Mega Colia akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, Departemen Pembangunan kembali menginformasikan progres pembangunan rumah Tuhan, yakni House of Sacrifice. Puji Tuhan, saat ini proses pembangunan gereja berjalan dengan baik.
kami sungguh percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi setiap orang yang percaya padanya. Satu persatu sedang dalam proses penyelesaian, yaitu ring beam, sirip fasad, rumah doa Jabu Bolon, rumah doa Tionghoa, dan saat ini sedang dalam tahap pembangunan rem. Pembangunan rem bertujuan untuk mempermudah akses jemaat menuju ruang utama ibadah, baik pejalan kaki ataupun kendaraan, dan dapat digunakan sebagai lokasi drop-off. Pembangunan rem akan berjalan kurang lebih selama 3 bulan dengan dana sekitar 10 miliar. Mohon maaf jika beberapa bulan ke depan akses jalan Bapak Ibu terkendala menuju ruang Zaitun. Filipi 1 ayat 27, kebenaran firman Tuhan ini menuntun kita untuk tetap teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaannya yang besar. Untuk itu, gereja mengajak setiap cabang dalam dan luar kota kembali memperkuat gotong royong. Marilah bersama-sama kita menyelesaikan tugas ini dengan sukacita. Bagi Bapak Ibu yang terdorong untuk memberi pembangunan rem, dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop persembahan dengan menuliskan keterangan pembangunan rem dan memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan pembangunan yang telah disediakan oleh gereja masing-masing. Atau dapat juga mentransfer ke nomor rekening berikut ini dengan menambahkan kode unik gereja masing-masing pada akhir nominal yang ingin Bapak Ibu berikan. Nomor kode unik cabang dapat Bapak Ibu lihat dalam daftar berikut ini. Demikian informasi Departemen Pembangunan kali ini. Keluaran 35 ayat 21, sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari bergabung di dalam program Ayo Baca-Baca Alkitab atau ABBA, yaitu program pembacaan Alkitab sepanjang tahun 2024 karena kita membutuhkan firman Tuhan di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu. Sesuai Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, jemaat, dan pengerja dapat menghubungi Korbakum dan koordinator ibadah di tempat penggembalaan kita masing-masing dengan mendapatkan ayat bacaan setiap hari. Klinik Surya Kebenaran Keluarga Besar GBI Medan Plaza bekerja sama dengan Pramita Lab memberikan promo sehat dengan potongan biaya sebesar 30% kepada seluruh anggota jemaat yang akan mengadakan pemeriksaan di Pramita Lab Jalan Kiai Haji Wahid Hasim Medan. Bagi jemaat yang berminat dapat menghubungi Ibu Mina Setepu di nomor berikut ini. Oh ya, promo ini berlaku sampai 31 Januari 2024. Sepanjang bulan Januari 2024, mari kita membawa persembahan ucapan syukur sebagai bentuk korban ucapan syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam memasuki tahun 2024. Bapak, Ibu, Saudara dapat memasukkan dalam amplop-amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan. Kami menginformasikan bahwa mulai hari Minggu 4 Februari 2024, GBI Yang Lim akan pindah ke gedung Hilaiton Gedung Santo lantai 1 di Jalan Gandhi nomor 123 Medan. Ibadah dimulai pukul 10 WIB. Kami mengundang kehadiran Bapak Ibu di dalam ibadah di tempat tersebut. Dan kami menginformasikan juga perubahan jadwal ibadah GBI Tabernacle of David atau TOD mulai hari Minggu 4 Februari 2024 sebagai berikut. Sesi pertama pukul 8 sampai 9.15 WIB. Sesi kedua pukul 9.45 sampai 11 WIB. Sesi ketiga pukul 11.30 sampai 12.45 WIB. Sesi keempat pukul 14.30 sampai 15.45 WIB. Dan sesi kelima pukul 16.15 sampai 17.30 WIB. Jadwal ini berlaku mulai minggu depan yaitu tanggal 4 Februari 2024.
masih dibuka pendaftaran kelas tamborin yang terbuka untuk umum dengan mengikuti audisi pada hari Minggu 4 Februari 2024 pukul 15 WIB bertempat di GBI Rumah Persembahan. Kelas ini gratis dengan persyaratan sebagai berikut: usia minimal 17 tahun, sudah dibaptis selam, sudah memiliki KAJ dan sudah atau sedang mengikuti KOM 100. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak person dengan Masya di nomor berikut ini atau mengunjungi akun Instagram Tamborin di @tamborin.gbihos. Akan diadakan pertemuan Departemen Musik pada hari Selasa 6 Februari 2024 pukul 18.30 WIB di GBI Tabernacle of David yang akan dilayani oleh Gembala Pembina Pendeta Richard Bambang Yonan. Bagi seluruh imam-imam musik seperti WL, musisi, singer, tamborin, soundman, multimedia, dan stage crew keluarga besar GBI Medan Plaza dalam dan luar kota diharapkan hadir. Departemen Pernikahan akan membuka kelas bimbingan pranikah atau BPN bagi pasangan yang akan menikah mulai dari bulan April sampai dengan Juni 2024. Kelas BPN akan dilaksanakan mulai tanggal 11 Februari sampai 31 Maret 2024 setiap hari Minggu pukul 14 sampai dengan 16 WIB di GBI Rumah Persembahan. Mari segera daftarkan diri Anda kepada Ibu Putri Agnes di nomor berikut ini dengan persyaratan sebagai berikut. Kami mengingatkan bahwa tanggal 14 Februari 2024 mendatang, bangsa kita mengadakan pemilu serentak. Mari kita gunakan hak suara kita dan pastikan kita terdaftar di pemilu ini dengan mengecek melalui website KPU di www.kpu.go.id. Kemudian, klik cek DPT online dan masukkan nomor induk kependudukan atau NIK yang tertera di IKTP atau paspor Bapak Ibu Saudara dan klik pencarian. Jika terdaftar, maka akan keluar informasi nomor TPS, lokasi TPS, dan Google Map lokasi TPS Bapak Ibu Saudara untuk mencoblos. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, di dalam tempat pemungutan suara atau TPS, kita akan diberikan 5 lembar kertas suara untuk dicoblos masing-masing 1 kali, dengan warna kertas suara yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Kertas suara warna abu-abu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Kertas suara warna merah untuk memilih DPD RI, kertas suara warna kuning untuk memilih DPR RI, kertas suara warna biru untuk memilih DPRD Provinsi, dan kertas suara warna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten atau Kota. Sekali lagi, jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 untuk datang ke TPS untuk mencoblos. Hak pilih adalah hak kita. Gunakanlah hak pilih ini dengan bijak untuk menentukan masa depan bangsa kita. Tiba waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889 dan 0811 6171 122. Untuk informasi selengkapnya, dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu, biarlah jiwa dan roh kita dibaharui oleh kebenaran firman yang akan kita dengarkan. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dengan firman Tuhan yang luar biasa, kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah dengan kekuatan yang baru. Berikut beberapa pengumuman untuk kita. Yang pertama, jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang mengalami kemenangan dalam Tuhan. Untuk itu, setiap jemaat diminta bergabung dalam salah satu kelompok FA
atau family altar yang ada, di mana FA01 dilaksanakan setiap hari Rabu di rumah Bapak Edward di Jalan Tamrin nomor 3 pada pukul 7 malam atau 19 WIB. Dan ibadah FA02 GBS Tomo Tower dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2024 pada pukul 18.30 pada hari Jumat bertempat di ruangan ini. Bagi saudara yang membutuhkan layanan pastoral seperti baptisan, dukungan doa, kunjungan maupun penghiburan dan lain-lain, dipersilakan untuk menghubungi para pelayan Tuhan atau Bapak Edward di nomor HP 0813 6545 4703. Kedua, jemaat yang rindu memberikan persembahan via transfer dapat melakukannya dengan transfer ke rekening jemaat GBS Tomo Tower dengan nomor rekening BCA 54604197176. Ketiga, jemaat dapat menyaksikan ulang ibadah GBS Tomo Tower melalui media sosial YouTube GBS Tomo Tower. Jemaat dapat like, subscribe maupun men-share atau membagikan media sosial kita ini untuk menyebarkan firman Tuhan. Yang keempat, Gedung Tomo Tower menerapkan peraturan dilarang merokok. Selain itu, jemaat diharapkan untuk menjaga kebersihan tempat ibadah dan sekitarnya, serta tidak membunyikan handphone selama ibadah. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah berjalan dengan baik, dan biasanya bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan boleh memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu belakang. Sampai berjumpa Bapak Ibu di minggu depan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dan Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai